silakan yang berbahasa Arab kitabnya dibuka halaman 15 ya, halaman 15 dua paling bawah ya, dua paling bawah. Silakan dilihat yang Indonesianya halaman 80-an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila qaulihil musannif wa yu'rafu tahrimuz zina wa syurbul khamri wa akhdhu amwalin nasi bil batil. Ya, kita masih membahas tentang apa? Kewajiban ya. Kewajiban harus kita laksanain. Yang namanya wajib kita kudu jalanin, kudu pertahankan, jangan pernah tinggal. Yang haram kita tinggalin. Yang haram kita tinggalin. Al halalu bayyinun kata Nabi. Yang halal sudah jelas kata Rasul. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga sudah jelas. Yang halal ya kambing, ya sapi, onta, ayam, bebek, ya. Yang haram ya, khinzir, kalbun, dan seterusnya. Dan apapun yang membahayakan jadi haram. Ya. Ada orang jualan expired. Ada orang jualan apa? Pakai formalin. Nauzubillah min dzalik. Tadinya halal jadi haram Bang Nunung. Kenapa? Kecampur atau dia sudah melakukan sesuatu yang diharamkan, apa? Masukin racun. Jangan racun pikir apa? Langsung koit. Jangan pikir racun itu apa? Langsung teler. Bisa jadi racun itu apa? Setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Nah ini. Jadi kalau seandainya kita apa? Kita usaha, harus usaha yang halal. Wal haramu bayyinun, yang haram tadi sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan antara yang halal dan yang haram namanya apa? Perkara yang syubhat. Yang belum jelas hukumnya, ya, enggak tahu halalnya atau enggak tahu haramnya, namanya syubhat. Ya. Lagi jalan di PSPT, nemu uang 50.000. Nah, halal apa haram? Nah, bainahuma umurun mushtabihat. Itu masih syubhat. Kalau nemu uang di jalanan bukan uang kita, jangan langsung dijajanin. Wah, pas banget Allah udah kirimin rezeki katanya. No. Alasannya apa? Allah kirimin aneh rezeki, lagi jalan apa? Enggak sia-sia aneh jalan. Ke PSPT apa? Nemu duit 50.000. Nah, ini udah Allah kasih rezeki nih, jangan langsung dijajanin. Cari dulu. Atau cari orang yang kira-kira lewat situ ataupun yang terdekat. Sekarang susah. Ya orang kan ribuan, beda sama dulu. Di kampung-kampung masih orang jarang. Kalau sekarang Masya Allah, jalan PSPT bisa sehari bisa berapa ribu orang yang lewat. Nah gimana itu? Jangan langsung jajanin Fauzan. Titipin aja sama siapa? Atau jangan diambil dah. Lebih amannya jangan diambil. Supaya apa? Jangan sampai syubhat. Kalau mau diambil juga bukan berarti dipakai, diamanin. Kasih one PSPT RW berapa nih? Atau tukangnya nih bang, nih aneh nemu duit nih, kasih aja. Wah aneh nggak berani juga, ya udah, taruh lagi berarti, amanin. Sampai tahu ada orang tak tahu apa, datang, tak tahu dah, ke orang celinguk, wah, kebetulan yang nemuin Kenzi, kan orang tahu, udah tahu orang celinguk berarti apa? Orang bingung, lagi nyari sesuatu. Samperin, bang, lagi ngapain bang? Aneh punya duit 50.000-nya 1 lembar doang. Udah gitu 1 lembar doang pakai hilang lagi.
buat makan siang. Pas banget. Warnanya apa bang? Jangan langsung kasih 50.000 satu lembar, apa 10 ribuan 4 kan 5 kan bisa jadi, apa 20 ribuan 2, 10 ribuan 1. Jangan langsung kasih. Oh iya, ane nemu duit 50.000, dia nemu apa? Dia nyari duit 50. Oh nih bang, ane nemu, jangan gitu dulu. Bang, duitnya yang jatuh selembar, maksudnya apa ya? 50.000 satu, apa 20.000 dua, sama 10.000 ceban satu. Atau cebatan semuanya, 5-5-nya, atau 5.000. Berarti berapa? 10 ada 10. Oh, ini selembar yang biru. Oh, berarti benar. Sesuai yang aneh dah. Nih bang, baru begitu. Jangan kebayaan juga mentang-mentang nemu duit nih, uang siapa nih? Wah, orang aku Pak deh. Siapa nih uang siapa nih? 50.000. Yang tukang lagi apa? Lagi nongkrong. Waduh. Pura-pura aja, bang uang saya bang, udah. Akhirnya ntar yang punya nyari, udah nggak ada lagi duitnya. Jadi kembali lagi bahwa antara halal dan haram namanya syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang ngangun ngembala apa ya? Ngembala kambing, domba. Lewat di kebunnya orang. Jangan biarin. Biarin sama kambing enggak dosa. Lu yang dosa begitu. Kan yang punya kambing ente, yang bawa kambing domba siapa? Ente. Ya tanggung jawab, jangan biarin dia masuk apa ke kebun orang. Nggak apa-apa kan, kambing nggak dosa, binatang. Maafu, dimaafin kagak juga. Tanggung jawab yang gembala. Kalau seandainya masuk ke pengarangan orang, ke kebun orang, ke sawah orang, makan itu apa? Makan punya orang, jadi apa? Jadi bisa haram. Karena ya rahul hima yushiku ayyukafihi. Jadi apa? Sebaiknya jangan biarin, hindarin dulu. Kecuali apa? Kebun sendiri. Kecuali apa? Apa itu namanya? Bukit yang memang tidak ada punya orang, alias memang apa? Milik Allah. Milik Allah, nggak ada yang punya, itu boleh. Biasa di kampung, kalau Jakarta udah jarang bukit. Punya kambing masuk ke bukit yang tidak ada pemiliknya, dia makan sepuasnya, halal. Yang nggak boleh tadi apa? Punya kebun orang, sawah orang, dibiarin masuk aja. Kambingnya makan sepuasnya. Pulang-pulang tinggal apa? Tinggal buang kotoran aja. Nauzubillah. Yang tarik, jangan. Jadi hal yang halal, yang haram harus apa? Harus kita pahami. Jangan apa? Seradak suduk, jangan zaman sekarang. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Sekarang lagi rame. Lagi rame apa itu? Undang-undang apa itu? Mendikbud. Anak kuliah kalau ngelakuin sesuatu yang begituan, kalau seandainya apa? Sama suka, yang korbannya apa? Kagak ngadu alias ridho, kita ngaduin, yang salah bukan mereka berdua, tapi yang ngaduin tuh. Nauzubillah min dalik. Jadi zaman sekarang apa ya? Masya Allah, yang halal dianggap itu apa? Perlindungan terhadap perempuan. Nauzubillah. Justru apa? Justru itu yang membuat apa? Harga diri, martabat perempuan jadi apa? Jadi kayak barang. Jadi kayak rongsokan. Dibiarin aja. Zina. Makanya di sini wa yu'rafu tahrimuz zina. Wa yu'rafu tahrimuz zina. Dan harus mengetahui yang namanya keharaman zina. Nah, ini jelas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah tegaskan, deketin zina aja nggak boleh kita. Deketin zina aja kagak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Baru pegang-pegangan, berduaan, makanya tadi itu
baru pegang-pegangan, peluk-pelukan, itu sudah apa? Sudah haram. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan apalagi melakukan zinanya. Di sini la nahi. La taqrabuz zina. La-nya di sini larangan. Janganlah kalian mendekati bukan berbuat zina. Mendekati aja nggak boleh. Mohon maaf, sekarang apalagi zaman medsos, zaman Twitter, Instagram, orang sudah sudah dianggap melakukan zina, dengan niat tadi, niatnya bukan ta'aruf, bukan apa-apa, aku rindu kamu misalnya, I love you misalnya, I love you too misalnya, lap-lapan jadi, saling jadi lap-lapan jadinya. Itu bisa kalau seandainya perkataan itu menimbulkan syahwat aja itu bisa dianggap zina, Bang Soleh. Apalagi mohon maaf nih, sekarang bayi perempuan Haji Fatullah dengar-dengar nggak boleh disunat. Dengar-dengar nggak tahu benar apa enggak, nggak nerima sunat di Jakarta. Padahal dari segi agama, kalau perempuan kagak disunat, istilahnya dipendekin dah, dipotong dikit, itu nafsunya bisa gede, nafsunya bisa lebih besar. Ini bahaya makanya. Makanya mohon maaf, yang punya anak perempuan, bayi baru lahir, cari istilahnya sebisanya cari dah yang bisa sunat. Kenapa? Kalau seandainya nggak disunat perempuan, itu bisa nafsunya gede dan bisa bisa menggiring kepada perzinahan, gonta-ganti pasangan. Naudzubillah min dzalik. Tapi jangan juga sampai habis. Kalau sampai habis nggak ada nafsunya ntar. Itu. Jadi sedih gitu ada peraturan seperti itu. Alasannya medis gini-gini. Udah sebaik-baik sebaik-baik medis, sebaik-baik sebaik-baik ajaran, sebaik-baik pedoman hidup adalah adalah Al-Qur'an. Rasulullah udah jelas. Jelas. Di antaranya khitan. Minal fitrah tuh, daripada kesucian agama kita di antaranya khitan, Bang Nunu. Laki-laki ada khitan. Jangan coba-coba laki beragama Islam udah gede belum khitan, ntar potongnya pakai golok. Kecuali mu'alaf, kalau mu'alaf mau nggak mau dia udah gede potong. Jangan takut, nih yang kecil-kecil nih yang belum sunat, yang belum sunat minta ntar liburan, mak, aneh mau disunat mak, kata Ustadz Fajri. Kenapa? Kalau nggak disunat kotor, penyakit. Apalagi sekarang enak sunat, ada sunat massal, habis disunat kasih duit, enak nggak? Udah enak, dikasih seragam, kagak mau sunat juga. Nauzubillah. Jangan kabur ntar lagi mau disunat kabur, jangan. Ntar yang lain juga pada ikut kabur, jangan, tenang aja udah. Kenapa? Karena khitan itu bagian daripada agama kita, bagian fitrah kesucian kita. Khitan baik laki-laki juga tapi kalau perempuan biasanya pas bayi. Kalau perempuan bisa, jangan coba-coba bayi laki-laki udah dikhitan, jangan. Minimal kelas 1, kelas 2 Bang Nunung. Kalau perempuan bayinya baru berapa minggu juga boleh langsung pas ini, boleh sedikit aja. Kenapa? Karena khitan ini bagian fitrah daripada agama kita. Jangan sekali-kali tadi punya pemikiran, biarin udah medis, punya pemikiran gitu, tetap saya punya prinsip, saya agama Islam kudu khitan punya anak, apalagi perempuan. Insya Allah, jangan dibiarkan gak khitan. Kenapa tadi perempuan nanti nafsunya gede. Wa syurbul khamri, minum khamr, diharamkan juga minum harus tahu nih. Ada yang bilang, Ustadz, di Eropa mah biasa. Kenapa? Karena di Eropa itu dingin katanya. Jadi orang sono
buat ngangetinnya pakai khamar, pakai whisky, apa itu namanya? Ya pokoknya macam-macam dah tuh. Ya, kalau kita sebutin entar dikira Ustadz pernah nyobain lagi, nauzubillah. Ya, emang nggak hafal juga gitu namanya, susah dah tuh, whisky apa-apa. Khamar itu. Itu khamar. Kenapa? Karena kaidahnya apa? Kullu muskirin haramun. Setiap yang mabokin hukumnya haram, biar kata sedikit. Saat ada orang kuat minum segentong bir, minum angker bir segentong kagak mabok, jangan patokannya dia, patokannya umum orang lain. Selama sedikit memabokkan maka hukumnya kullu muskirin haramun. Beda sama bir peletok, jangan samain. Bir peletok mah Betawi, birnya doang namanya. Awas jangan minum bir peletok, bir itu ya. Jangan asal ngomong mentang-mentang bir haram. Lihat dulu kandungannya apa. Kandungannya bir peletok kan rempah-rempah. Jahe, kunyit, yang pernah buat. Jangan minum bir peletok haram. Kalau itu boleh. Jadi patokannya itu memabokkan, kullu muskirin haramun, setiap yang mabokin hukumnya haram. Sedikitnya haram, apalagi banyaknya. Sedikitnya nyobain dulu aneh waktu muda waduh hancur deh apaan aja udah pernah nyobain. La haula wala. Taubat, buru-buru jangan diceritakan sama orang lain, itu aib kita dulu. Kalau punya masa lalu yang nggak baik, yang kelam, pernah berzina, pernah minuman keras, jangan ceritain ke orang lain. Ini ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu udah cukup bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah aja udah. Kalau kita punya masa lalu yang nggak bagus, cukup kita taubat sama Allah, malam-malam bangun taubatan nasuha. Fatubu ilallahi taubatan nasuha asa ayaghfir lakum dunubakum. Yang namanya taubatan nasuha pasti yakin dimaafin, diampunin nama Allah. Yang penting jangan taubat sambel. Taubat sambel pedes masih dimakan aja. Kan begitu orang perempuan apalagi. Akhirnya moncor tuh perutnya. Taubat sambel begitu, udah tahu dosa masih dilakuin aja. Ada 3 syarat taubat. 1, an-nadam. Fima madha, menyesali segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Kedua, al-azm alla ayyaud, punya sungguh-sungguh tidak ingin mengulangi perbuatan yang telah berlalu tuh. Itu namanya taubat. Syarat taubat 1, menyesali udah. Gue pernah mabok, udah antara dia sama Allah aja malam-malam, ya Allah, sampai nangis nggak apa-apa. Yang kedua, al-azm alla yaud, punya kesungguhan, kemauan kuat untuk tidak kembali lagi kepada jurang maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau ada kezaliman antara anak Adam, harus raddul mazalim, harus mengembalikan yang pernah diperbuat kezaliman. Dulu pernah mencuri, nih tahu tuh yang pernah dicuri rumahnya fulan, balikin. Datang, Pak, dulu saya waktu muda bandel, pernah mencuri atau pernah begal, begitu. Itu syarat taubat. Jadi minuman keras haram hukumnya, harus tahu. Jangan tinggal di lingkungan masjid, tinggal di lingkungan umat Islam di Indonesia nggak tahu, kagak tahu hukum khamar haram. Nauzubillah min, kagak tahu. Ane baru tahu Ustaz haram, siapa khamar itu haram. Nauzubillah min, kemana aja dari muda nggak pernah ngaji. Nauzubillah min dzalik. Wa akhdhu amwalin nasi bil batil, dan juga haram mengambil harta manusia secara batil. Jangan jangan makan harta orang lain, hak orang lain secara batil. Kenapa? Sama aja dia menyalakan api di dalam perutnya.
nyalain api di dalam perutnya. Orang yang makan harta orang secara batil sama aja apa? Dia menyalakan api di dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang apa? Gara-gara sering makan hak orang lain, jangankan apa? Hatta tamroh, walaupun apa ya? Cuman sebiji korma. Masya Allah. Nabi bilang apa ya? Walau tamrotin. Walau tamrotin, walaupun apa ya? Cuman sebiji korma. Kalau punya orang lain kita ambil tanpa hak secara batil, itu sama aja kita apa? Menyalakan api di dalam perut kita. Nauzubillah. Makanya ada orang yang suka ngambil hak orang lain, apalagi apa ya? Tanah nih. Ini banyak nih kita di Indonesia nih, tanah umum dimajuin rumahnya, hati-hati. Di Indonesia banyak apa ya? Orang tanah umum, tanah istilahnya masyarakat umum lah, istilahnya kagak boleh dimajuin, dibuat parkiran dia, hati-hati. Nah, kalau sekarang kan ada RT RW izin, oh ini bukan wilayah kita, bukan tanah kita. Supaya halal gimana? Datang Pak RT, Pak RW, maaf Pak, saya nggak ada punya bagasi, boleh gak nih saya kalau sehari-hari, kalau cuman kayak jamaah masjid emang apa ya? Umum buat berjamaah. Ini kalau seandainya dibuat pribadi, sehari-hari dia nyimpen. Makanya sekarang orang banyak apa punya mobil kagak punya garasi. Akhirnya apa? Tanah orang, tanah umum dia apa? Dijadiin dipatokin. Nauzubillah min, hati-hati nih. Satu jengkal aja apa? Nanti Allah apa? Gencet dalam kuburnya deh. Orang pengen dimasukin ke dalam kubur, ditolak sama bumi, gencet lagi. Setiap mau masukin ditutup lagi. Akhirnya sama orang masukin aja digencet langsung. Kenapa? Ternyata waktu hidupnya suka makan apa? Tadi nyaplok tanah orang. Nauzubillah min dzalik. Wa ghairiha minal muharramat asyariyah, dan selain itu daripada hal-hal yang diharamkan sama Allah, termasuk LGBT, termasuk LGBT, apa L-nya tuh? Lontong, gehu apa? LGBT, L-nya apa? Lontong, G-nya, gehu apa? Tahu apa pun? L-nya lesbi, gay, B-nya apa? Biseksual, T-nya transgender. Hati itu. Ini sudah ada zaman dulu udah. Sudah ada zaman ulama kita dulu diharamkan LGBT, L-nya lesbi. Nah, alhamdulillah kita masih apa punya undang-undang nikah apa ya? Masih nggak boleh. Perempuan sama perempuan. Ada orang apa saking maunya nikah pergi ke Amerika, Singapura. Laki sama laki, perempuan. Nauzubillah min dzalik. Enggak nikah udah. Berapa banyak kita lihat berita kan tuh terjadi apa itu namanya di apa itu namanya prostitusi, di apa itu namanya di gembong apa tempat gay. Nauzubillah min dzalik. Biseksual, transgender nggak boleh. Jadi laki bersyukur sama Allah. Jangan apa di model-modelin pakai apa anak laki dari kecil pakai make up. Nauzubillah min dzalik. Rambut dipanjangin. Pas dari apa ya? Pas dari belakang laki si Anto. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Kemarin kita sudah bahas Fauzi ya malamnya jangan. Lakinya Fauzi. Malamnya jadi Fauzia. Nauzubillah min. Atau sebaliknya, yang jadi perempuan bersyukur jadi perempuan. Jangan apa pengen jadi laki. Pengen jadilah laki, semua di apa di operasi. Nauzubillah, ntar matinya tuh apa itu bakal apa meletus semuanya. Nauzubillah min dzalik. Walakin la yajibu alaihi an yata'allam kaifiyatas siyam wal haji illa inda maji'i Ramadan. Akan tetapi tidak wajib bagi kita belajar cara puasa dan haji kecuali kalau datang waktu Ramadan dan haji. Jadi ulama-ulama dulu tuh kalau mau masuk Ramadan sudah bahas tentang puasa. Kalau kita kan kadang apa ya? Bahasnya pas Ramadan udah telat. Bahas haji sebelum masuk bulan
haji. Sekarang haji udah 2 tahun nih. Kagak berangkat. Akhirnya apa ya? Yang udah nunggu makin apa ya? Makin jadi lagi, makin panjang lagi, kesian. Ya, makanya ada namanya istilahnya Haji Fatullah, haji kecil apa ya? Tabungan bayi. Jadi sekarang boleh anak masih kecil boleh didaftarin. Tapi berangkatnya apa ya? Bisa jadi apa ya? Udah balik. Jadi apa ya? Di perut ibunya udah didaftarin haji. Saking apa ya? Saking penuhnya sekarang. Ya. Karena saking penuhnya udah jamaah haji, bayi yang belum lahir di perut ibunya boleh didaftarin. Berangkatnya nanti kalau udah apa ya? Bisa 17 tahun udah balik. Nauzubillah min. Lo lihat Indonesia. Tanggung jawab yang ngurus haji tanggung jawab.